Ini ada sebuah kasus nih Gus, berkaitan dengan tadi Gus menyinggung perihal taruhlah Depok ini 45% golput ya Gus ya. Tapi kalau kita ngelihat data juga nih Gus nih, data 2015, bosnya emang justru menggolputnya hampir 50% Gus. Wah, hampir malah lebih. Hampir 50%. Jadi kan DPT tahun 2015 itu sekitar 1,1 sampai 1,2 juta. Dan itu yang menang pada saat itu Idris dan Pradi itu hanya 400.000. Jadi sekitar hanya 600.000 yang milih Gus. Itu kan hampir 50% Gus. Itu padahal kondisinya itu sebelum Covid nih Gus. Apalagi sekarang yang memang kita kondisi pandemi Covid, yang harusnya kan mereka kalau misalnya Gus bilang seorang ilmuwan ya, mitigasi otomatis dalam pilkada sebelum 2015 harusnya ada mitigasi kan. Ternyata malah sekian 50% golput. Apalagi nanti kita coba meramalkan forecasting ya dalam manajemen. Ini nanti gimana nih Gus? Apa memang penyelenggara saat ini belum jadi ilmuwan? Karena melihat data 2015 saja masih bobrok. Terlebih kita nanti di tahun 2020 kita sedang pandemi. Ya, sebenarnya saya tidak akan menimpakan itu ke penyelenggara semua ya, karena posisi golput 45% itu adalah posisi-posisi bukan tugas aslinya, bukan kewenangan penyelenggara, tapi kewenangan para calon partai politik pengusung yang dia harus mampu memobilisasi massa untuk ikut benar-benar pemilu. Karena kalau penyelenggara itu kan cuma panitia, apalagi KPU cuma panitia. Tapi minimal begini, yang punya data itu adalah KPU, yang punya data itu adalah Bawaslu. Mereka bisa koordinasi dengan para calon. Begitu koordinasi itu ya pengarahan. Posisinya di saya ini golput sekian dari kelas A, kelas B, kelas C dan itu dan. Nah, makanya saya tidak bisa mengatakan itu semua ditimpakan semua kepada penyelenggara, karena penyelenggara itu tugasnya adalah melaksanakan pemilihan secara profesional, integritas dan sebagainya, mengadministrasikan suara itu secara rapi, menjamin bahwa itu tidak ada manipulasi, itu penyelenggara. Itu saja posisinya. Tapi yang punya data, gimana sharing kepada teman-teman pasangan calon atau partai untuk memberi pengarahan kepada partai. Nah, partai itu mempunyai tugas melakukan pendidikan politik kepada warganya, kepada bukunya, kepada masyarakat, supaya bisa berbondong-bondong untuk nyoblos. Contoh kasus, kemarin itu ada pemberitaan bahwa dua pasangan calon wali kota Depok itu visi misinya tidak mencantumkan tentang COVID. Ini kan padahal di PKPU, peraturan KPU itu harus visi misi harus mencantumkan COVID. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah yang ada miss di KPU-nya terkait sosialisasi atau memang paslonnya itu yang datang itu loh. Nggak mau data, nggak mau tahu loh. Itu sampai dimuat di media nasional, itu kan lucu. Terus kemudian aku beberapa kali tadi lihat banyak poster-poster atau spanduk kecil-kecil yang diselawar di WA, di grup dan sebagainya itu calon pasangan AB, calon wali kota tahun 2001 2026. Mas saya sentil. Yang namanya undang-undang pemilihan sekarang itu, yang pemilihan 2020 itu masa jabatan sampai 2024, bukan 2026. Ketika Anda membuat poster wali kota 2021, periode 2021 sampai 2026, untuk menyantumkan jabatan aja salah, apalagi untuk memimpin pemerintah sekelas kota Depok, di mana jumlah penduduknya kurang lebih 1,7, jumlah 1,7, PAD-nya cuma 1,2 triliun. Ini Masya Allah itu. Jakarta itu 50 triliun. Padahal kita lihat tenaga sudah bonus, tingkat apa tidak jauh. Dan pertanyaan saya, ya panas saja ya, analisis bukan analisis. Mencantumkan masa jabatan aja nggak bisa, apalagi mungkin Depok dan apalagi mengangkat PAD Depok. Itu Masya Allah, 1,7 penduduk. Itu dana itu kalau nggak ditangani dana perimbangan pemerintah pusat, dana perimbangan pemerintah pusat itu satu triliunnya lah. Itu dibahas. Malah Depok punya 5 stasiun. Itu tukang parkir kayak gitu.
Makanya saya bercita-cita punya tempat parkir di dekat stasiun 2 saja, 2 stasiun itu udah saya sedang ngopi-ngopi, diskusi, baca buku, teliti aja itu. Nah, terus apakah ini begini ya, dengan posisi itu kan kita tahu prosesnya aja, calonnya aja nggak tahu tentang itu, apalagi mungkin Depok misalkan. Nah, ini kan belum terlalu ya, belum terlalu dini, makanya bisa untuk mengges pressure para calon supaya dia paham betul bahwa kondisi Depok sekian. Maka dalam dunia politik saya itu tidak percaya. Saya dalam dunia politik tidak percaya kecamatan A saya punya 100 orang di Indonesia. Politik itu beda, bukan klaim. Kalau klaim itu ya tukang becak. Kalau masih ada ketua yang mengklaim bahwa daerah ini butuh A, butuh B, butuh C, cuma berdasarkan subjektif saja, itu namanya asumsi. Jadi beda. Maka kita harus tahu ya bahwa teman-teman pasangan calon ini juga harus punya data berdasarkan bahasa Indonesia. Benar-benar kebutuhan Depok itu apa? Kalau kita ngomong cuma dana 1,2 triliun, itu untuk apa? Baru rumah sakit aja nggak bisa. Tapi itulah tugasnya pemerintah daerah untuk mengangkat perekonomian di daerah. Ya, maka orang mengatakan Depok itu autopilot. Autopilot itu jadi mana warga Depok itu kebanyakan kerja di Jakarta. Depok hanya tempat tidur, tempat kumpul, tempat sama apa sih itu harus mindset itu harus dibongkar. Anda tidur di Depok, Anda juga harus mengusir Depok. Itu harus dibongkar. Nah, ini Depok generasi ini harus membongkar itu. Kalau minimal yang pertama dengan gerak pemilu ke depan pasca ini bukan hanya soal pilkada, ke depan soal kebijakan. Misalkan kita ngomong pasangan calon ini menang, kawal dalam arti itu posisinya itu anggaran APBD itu mana yang lebih banyak, pelayanan dasar atau pelayanan pilihan? Pelayanan dasar itu ya pendidikan, kemudian kesehatan itu harus diperhatikan. Kita lihat Depok itu puskesmas mana sih? Setiap kecamatan biasanya ada puskesmas ini. Apakah puskesmasnya itu pelayanan jelek atau tidak? Kalau jelek, maka kita lihat ini posisinya di anggaran itu untuk kesehatan berapa persen dari anggaran APBD. Kalau lebih kecil dari pelayanan pilihan, maka ini bisa bisa di perbuatan melakukan hukum penguasa. Nah, selama ini kan belum ada yang awal-awal begitu di pemerintahan. Maka kelihatan Depok itu damai-damai saja. Maka kalau slogannya pemilu damai, Depok pasti damai. Pasti damai Depok ini. Kan salah saja pertanyaannya begini. Ini pertanyaannya salah. Kota layak perempuan misalkan. Kota harmonis perempuan. Orang mengatakan, dikatakan Depok itu harmonis, misalnya harmonis tentang perempuan, bijak terhadap perempuan itu ketika tidak ada permasalahan tentang perempuan, kan begitu. Orang mengatakan pasti itu, tapi padahal bukan itu. Tapi dikatakan kota layak perempuan ketika ada suatu kasus perempuan di KDRT lah, atau kemudian dilacakan. Perangkatnya, sistemnya itu siap untuk menangkap itu. Itu namanya kota layak perempuan. Ada perangkatnya yang siap. Tapi kalau kemudian kategorinya kota layak perempuan karena apa? Karena tidak ada kejahatan tentang perempuan. Misalkan, ya saya sebagai misalkan wali kota atau kecamatan, kalau ada kasus perempuan ini langsung kamu datangi, suruh diam, selesai. Soal damai, soal kejahatan zaman Soeharto damai. Kan damai karena tertekan. Misalkan gitu ya, kalau kita ngomong itu. Makanya slogannya itu kalau kita ngomong Depok kota damai pasti damai. Entah sudah dikasih anggaran berapa ya, itu urusan lain.